Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Sedikit berbagi pengalaman bagaimana mencari entry untuk melakukan trading harian maupun trading jarak jauh. Semalam saya membuat video pada pairnya USD, Euro USD. Nah, di sini saya akan sedikit menganalisa dengan logika mudahnya saja. Dari mana bisa meyakini bahwa market ini akan kembali ke atas dan akan menjemput entry-entry saya yang ada di atas? Yang pertama adalah itu terlebih dahulu. Seyakin apa, dari mana dasarnya untuk mengambil entry, tahu bahwa itu akan di floating dan akan dijemput. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan dari mana dasarnya bahwa trading forex itu beresiko besar, atau orang biasa mengatakan high risk ya. Apa dasarnya trading beresiko besar apabila belum menguji coba? Jadi trading ini untuk profit, bukan untuk hoki-hokian atau untuk seru-seruan. Kuncinya trading adalah profit yang utama. Contoh, belum juga entry, baru membuka chart masuk market, nanti malam dengar ada news, nggak jadi entry, nunggu nanti malam newsnya. Setelah news apa yang di entry? Bingung. Jadi inilah yang merusak mental. Mental ini harus kuat. Trader itu harus profesional, yang mana wajib menentukan apa yang diyakini, yakin dengan setupnya sendiri, yakin dengan entry-nya sendiri. Ini usaha Anda, uang Anda, resiko pada Anda sendiri. Jadi wajib tentukan pilihan. Masuk market dalam keadaan ketakutan, atau masuk market laksana pejuang, siap mati contohnya gitu ya. Apa yang membuat takut pada market ini? Ini saya akan mengulasnya seperti apa yang saya ulas semalam dan bagaimana entry-nya. Apabila melihat entry saya di sini, ini dengan modal sekitar 300, akan tapi entry-nya ini jika ditotal bisa 0,30. Nah, ini salah satu contoh orang ketakutan. Masuk market belum entry, belum apa, sudah ketakutan apabila melihat entry merah seperti ini. Entry floating ini sudah biasa, dan biasakan menjadi sarapan tiap hari atau makanan tiap hari. Apabila siap di floating, maka Anda siap diberikan profit. Anda siap diberikan profit, maka siap di floating. Ini bagian dari kepercayaan diri, yang mana mental jangan mudah terpengaruh. Yakinkan dulu mental sendiri, penuhi karakter. Bagaimana karakter entry teman-teman dan rekan-rekan semua, itu yang utama. Senang entry, bentar-bentar entry, yakinkan margin mencukupi, maka tidak akan MC. Entry seperti ini buat saya udah biasa. Entry di floating, entry sekarang saya lihat 3 hari seminggu ke depan ini nggak apa-apa. Ini sudah biasa. Saya profit dengan 10 dolar, 20 dolar, ini biasa. Apabila di floating sama. Di floating 4 dolar, 5 dolar, ini sarapan tiap hari. Apabila diakumulasi, saya sudah mendapatkan profit 76 dolar. Apabila saya close, saya sudah menang. Saya sudah profit. Walaupun ada yang menjadi, apabila mau closing semua, maka kita tidak ada beban lagi. Yang merah sudah hilang. Tetap profit. Nah, selanjutnya, apabila tidak diuji sendiri, tidak diuji coba, dari mana kita tahu bahwa trading forex ini beresiko besar? Siapa yang membuat argumen seperti itu? Apabila kita tidak melakukannya sendiri.
uji coba sendiri dan kita akan tahu hasilnya. Seberapa besar resikonya trading forex, berapa besar profitnya trading forex. Contoh, di sini saya profit running anggap $70. Selanjutnya kita akan lihat pada hari ini. Nah, hari ini belum ada. Yang semalam itu ada yang buat contoh. Ini dari minggu lalu, tanggal 20 sampai 28. Kita akan coba. Nah, di sini akan nampak seberapa keuntungannya, berapa depositnya, berapa penarikannya. Selanjutnya, ini nggak bisa bohong ya. Di sini ada waktu itu yang salah entry pada bayarnya gold, sehingga goldnya saya buang semua. Karena apa? Akun ini untuk forex, bukan untuk gold. Saya punya akun sendiri untuk gold. Nah, contoh yang semalam di sini euro sama gold ada. Ini akun yang semalam saya pakai untuk analisa euro. Untuk euro di sini. Dari mana kita tahu bahwa market ini akan kembali naik kalau tidak tahu dasarnya? Bagaimana saya berani entry pada ujung momentum buy, pada time frame-nya daily, apabila tidak tahu setup? Ini adalah bagian kepercayaan diri ataupun cara menganalisa. Sejauh mana kita yakin dengan analisa kita sendiri tanpa terpengaruh dengan orang lain. Apapun hasilnya, apapun resikonya, kita semua sendiri yang menanggung, bukan orang lain. Nah, ini sangat berpengaruh besar apabila kita itu fokus adanya news nanti malam, harus baca fundamental. Ini mental kita akan sangat terganggu sekali. Saya sudah mengalaminya. Selanjutnya saya mencari bagaimana entry pada saat news. Gimana saya bisa menjinakkan apabila terjadi news, saya mau entry di time frame berapa. Ini semalam sudah dianalisa untuk euro, bahwa euro akan menjemput entry saya yang paling atas. Dari mana kita mempunyai keyakinan seperti itu? Ini adalah buah dari hasil belajar, hasil uji coba bahwa market ini akan kembali ke atas. Wajib yakin dengan analisanya sendiri. Apabila analisa nggak yakin, maka entry-nya nggak akan yakin, nggak akan ketemu dengan namanya take profit, apalagi profit. Nah, ini hasil dari apa yang saya uji selama ini. Saya sering memberikan contoh yang mana entry, berapa profitnya, sehari mau ambil berapa. Ini saya sering memberikan contoh-contoh seperti itu. Jadi contoh ini saya udah nggak suka misalkan dengan main forex. Ini saya buang semua, saya profit $70 profit running. Apabila saya ingin mengambil sedikit, ini juga bisa. Euro sudah profit 1,76, saya bisa tutup gitu ya. Jadi apabila dirasa atau dianggap sudah cukup, boleh ditutup, boleh. Mau ditutup mana yang mau ditutup, yang kecil atau yang besar? Contoh, kita nggak siap diberikan profit. Contoh, lihat profit yang paling besar di sini, kita close. Selanjutnya habis di close mau entry apa? Ini contoh mudahnya saja. Jadi siapkan diri sebelum masuk market. Apabila kita tidak punya rasa takut, mau entry dimanapun nggak bakalan takut. Siap di floating, siap diberi profit. Ini saya udah biasa ya di floating $6, $5. Ini biasa sekali. Ini sarapan makanan tiap hari dan saya nggak malu menunjukkannya pada teman-teman tuh, saya nggak malu sama sekali. Karena apa? Ini menghasilkan. Ya, selama menghasilkan tuh kita nggak perlu ragu-ragu, nggak perlu malu-malu. Ya. Hanya menunjukkan profit, contohnya misalkan seperti itu untuk apa gitu. Kalau saya adalah teknik ya, teknik di mana entry, gimana cara menghasilkannya. Apabila menghasilkan, maka usaha ini bisa kita lanjutkan. Apabila merugikan, ya jangan dilanjut. Kita perlu belajar lagi gitu. Jadi apabila kita tidak pernah menguji, ini nggak akan pernah tahu seberapa tingkat resikonya. Ada yang bilang trading itu resikonya sangat besar, gini. Itu menurut saya hanya menakut-nakuti gitu. Karena saya sudah membuktikan ya, di mana saya entry berlayar
di mana saya entry mencoba mengambil pada pucuknya momentum. Saya sudah mengalaminya semua kayak seperti ini ya. Saya akan menahan apabila di bawah floating sampai low BP ini saya sudah mengujinya ya. Berapa margin yang harus dibutuhkan dan berapa minusnya ini sudah saya uji. Dalam time frame-nya daily, saya akan entry sekian kali apabila di floating saya akan mencoba menahan dan mampu enggak gitu. Akankah dia kembali ke atas atau akan ke bawah? Ini wajib. Nggak perlu banyak-banyak pair, akan mempermudah kita mempelajari. Contoh kita belajar pada satu pair euro, ini akan lebih mudah. Jadi apabila kita banyak belajar, maka ilmu besar yang akan kita dapatkan. Selanjutnya entry itu akan sangat mudah. Mau entry dimanapun, kapanpun, kita tinggal menentukan. Contoh mau entry di H4, dimana boleh entry-nya BBMA. Apabila bukan tempat entry-nya, saya konfirmasi floating. Apabila entry pada tempatnya, untuk floating itu tipis. Contoh mau entry di H1, ini tentukan pilihan terlebih dahulu. Selanjutnya seyakin apa yang membuat teman-teman dan rekan-rekan yakin bahwa market ini akan kembali naik atau market ini akan turun, apa yang menjadi dasarnya. Nah, saya yakin apabila banyak-banyak belajar, maka profit yang akan dihasilkan. Nggak perlu memikirkan kerugian. Pikirkan di mana titik entry yang benar, maka nanti akan ketemu take profit. Entry. Pasti akan ketemu profit. Apabila entry-nya benar, akan ketemu. Apabila entry-nya salah, maka bisa kena SL ataupun MC. Nah, ini yang wajib dipelajari untuk diuji. Apabila belum menguji, terus gampang percaya sama omongan orang lain. Pair ini nanti bakal turun. Kita sudah entry buy bener profit, tahu-tahu dibalik turun floating sampai MC. Ini menyakitkan. Ya, yakin dengan analisanya sendiri, yakin dengan entry-nya sendiri, maka apapun hasilnya kita akan puas. Nah, apabila menonton video saya ini untuk perbandingan, bener nggak apa yang saya sampaikan gitu. Anda melihat video saya sesuai dengan analisa Anda, berarti cara analisanya sudah benar. Anda tinggal meyakini. Jika nggak yakin, entry lah 0,01, satu layar saja, nggak perlu berlayar. Seperti apabila yakin, boleh mau entry 5 layar, 10 layar itu boleh. Sama kok, entry di satu titik 010, 020, Anda entry berlayar itu sama, resikonya sama. Jadi menurut saya itu trading forex berisiko besar ini tidak benar gitu. Karena ini udah seminggu ya, saya entry yang paling bawah ini udah seminggu. Apabila kita nggak siap diberikan profit, maka kita tidak akan pernah siap apabila diberikan floating. Ini logika paling mudah. Mental tidak boleh jatuh, mental harus kuat, yakin masuk market, apa yang ada di market fokus di situ. Apa yang kita capai, mana yang akan dicapai lebih dulu, target, take profit, atau SL. Tentukan pilihannya. Ini buat teman-teman yang masih ragu untuk entry baru di bawah floating, ketakutan nanti ini bingung kan, mau take profit di mana, mau SL di mana, itu dipikir belakangan. BBMA itu hanya memberikan entry. Nah, jadi jangan mudah panik, jangan mudah percaya sama orang lain, yakin entry-nya sendiri, penuhi karakternya sendiri, yakini analisanya. Habis itu sudah entry. Profit boleh sebagian di close, sebagian target take profit di mana, tentukan. Nah, ini nantinya yang akan memberikan kita profit konsisten. Apabila kita ketakutan duluan masuk market, maka ini sangat mengganggu mental ya. Mental kita akan sangat terganggu. Kebayang ya, mental terganggu, maka konsentrasi ini ikut goyah. Apapun orang ngomong itu akan mudah percaya gitu. Nanti kesini udah bener entry dibalik jadinya kena MC ya. Ini buat teman-teman dan buat rekan-rekan, apabila
mau mendalami trading forex, ya, seperti itulah, yakinkan dulu dirinya sendiri, ya. Seberapa yakin dengan analisanya sendiri, pelajari pelan-pelan, ya, bagaimana cara mencari entry yang benar, di mana kita mengambil floating dan tahu bahwa itu akan dijemput. Nah, apabila nggak yakin, hitung berapa floatingnya. Nanti kedepannya kita akan mudah untuk mempelajari. Ini cara saya entry seperti ini dan saya nggak segan ya menunjukkan floating ini, nggak segan. Contoh yang besar, saya close, saya mau entry apa ya. Bersambung saya entry buy lagi gitu. Jadi persiapkan diri sebelum masuk market. Selanjutnya analisa, tentukan dengan keyakinan entry. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga motivasi ini membuat teman-teman terinspirasi dan yakin dengan dirinya sendiri. Terima kasih.